What's up man? Nah, ketemu lagi nih dengan gue Rifki dan Bang Umar sebelah gue selaku CEO dari Klorisman. Nah, di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi ya Bang Umar ya? Siap. Nah, cuma topiknya ini cukup menarik nih Bang. Ya. Karena ini suatu dilema nih antara seller Klorisman dan fenomena sebagai seorang pengusaha atau seorang pebisnismen lah. Nah, tuh penasaran nggak apa yang bakal kita bahas? Makanya tonton terus videonya sama disimak videonya karena bakal ada informasi menarik nih yang bakal kita kasih. Nah Bang, gue pengen nanya nih Bang. Ini mungkin gak gue doang yang kayak gini. Jadi kan gue kerja nih, tapi gue juga perlu penghasilan tambahan nih. Akhirnya gue gabung bisnis. Nah, itu menurut lu gimana Bang yang kayak gitu? Oke, jadi ketika orang dia punya kerjaan, terus dia mulai bisnis, apa sih faktornya dulu? Biasanya sih ya uang tambahan pasti dong. Tambahan. Bicara uang tambahan, ini konteksnya berbeda dengan kerja dan bisnis. Artinya namanya sebuah bisnis itu harus dirintis, pelan-pelan, dicoba, segala macam lah ya. Karena bisnis sama kerja ini beda. Kalau musik ini beda genre lah, gitu kan. Jadi nggak bisa kita pukul rata sama misalkan kita usaha bisnis 1 bulan belum ada hasil terus berhenti. Mau sampai kapanpun bisnis apapun yang kita jalanin ya hasilnya akan begitu terus, kan gitu. Nah makanya sekarang seller-seller Kloris ini banyak yang berbisnis sambil kerja. Fenomenanya kenapa bisa bisa bicara si seller ini saya jualannya nggak fokus, akhirnya omsetnya nggak bagus. Kenapa? Karena sibuk kerja, kan gitu. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau teman-teman udah saksiin video yang marketing offline itu sempat gua bahas. Sebenarnya kalau bisnis yang modal seperti ini ya hari ini Kloris itu bisa dibarengi dengan kita kerja. Kenapa? Karena kan berhubungannya sama orang. Kita kerja ketemunya sama orang. Jadi nggak ada tuh waktu khusus untuk berjualan. Nggak ada waktu khusus untuk berjualan. Beda hal kalau kita buka toko baru itu punya waktu khusus untuk buka toko, buat jualan. Tapi kalau bisnis yang model seperti ini nggak ada waktu untuk bisa jualan. Nggak ada. Karena ini bisa dibarengi dengan kita yang bekerja. Kita ketemu orang ngobrol, tawarin bla 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 kan bisa. Jadi sebenarnya kalau bicara saya kerja jadi jualannya nggak fokus, sebenarnya bukan nggak fokus, emang dia mencari pembenaran kalau dirinya nggak bisa jualan. Ini poin penting. Jadi alasan dia jualannya nggak maksimal, kenapa? Karena alasannya kerja, bukan karena alasan kerja. Itu pembenaran atas diri dia yang bahasa kasarnya gini, nggak mau berjuang untuk berbisnis. Malu dong dia sama seller-seller lain. Akhirnya kalau ditanya kenapa jualannya nggak maksimal, gue sibuk kerja. Padahal mungkin dia nggak sibuk kerja juga, cuman mencari pembenaran dari kesalahannya dia. Mungkin sebenarnya bukan kesalahan, tapi pembenaran tidak mengambil sebuah kesempatan gitu loh. Padahal kesempatan itu bisa dibarengi dengan dia bekerja. Jadi nggak ada sebenarnya konteks permasalahan orang jualan butuh waktu khusus, nggak ada. Jadi sebenarnya lu mau kerja mau usaha bisa jalan bareng-bareng. Apalagi model Kloris itu udah bisa banget jalan bareng-bareng. Kecuali lu harus buka toko pinggir jalan di rumah, lu sambil kerja, ya pasti lu kerja lu tutup. Akhirnya bisnis lu nggak berjalan, kan gitu. Jadi sebenarnya bukan sebuah alasan sebenarnya, tapi itu menjadi sebuah pembenaran ketika lu tidak mau merintis yang namanya usaha. Berarti bisa dibilang juga justru kalau emang kita punya pekerjaan lain nih, kita bisa menawarkan produk juga ya Bang di lingkungan kerja kita. Nah, jadi benar. Poin pertama gini. Kita kerja punya penghasilan buat kebutuhan kita setiap hari sampai 1 bulan. Nah, kenapa kita coba berbisnis? Karena kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Apakah kebutuhan kita lebih besar nanti ke depan, nggak ada yang tahu. Jadi bisnis ini jalanin dengan cara apa ya? Kita ngobrol sama teman kerja, bla bla bla, tawarin produk Kloris segala macam. Keuntungan duit Kloris itu sebenarnya bisa diputerin. Seller-seller hari ini yang mungkin belanjanya di awal 20%, ketika sambil kerja, keuntungannya jangan pernah dipakai. Ini sebenarnya seller ini cuman bagaimana memanajemen keuangan doang yang nggak bagus. Jadi banyak seller-seller Kloris ini yang kerja pengen punya waktu lebih buat bisa jualan. Tapi banyak juga seller yang waktunya kosong, banyak alasan. Oh iya. Bener. Padahal dia udah dikasih waktu kosong. Jadi bukan alasan seorang seller itu kerja sambil
usaha sambil jualan florist nggak punya waktu. Karena banyak seller yang punya waktu pun nggak maksimal. Bang, saya mau berhenti kerja aja, mau fokus resign mau fokus jualan, bisa nggak? Nggak perlu. Kerja mah kerja aja dulu, jualan udah tetap berjalan. Justru karakter itu akan terbentuk, dua-duanya akan jauh lebih baik. Kecuali lu udah dapat keuntungannya ini lebih besar dibandingin kerja, baru deh. Tapi kalau masih jualan ini sebagai penghasilan tambahan, jangan pernah memutuskan untuk resign. Tapi kalau udah penjualannya lumayan, baru deh itu terserah lu deh. Misalkan lu lihat 3 bulan ini penghasilan jualan lu lebih besar daripada hasil kerja, itu udah keputusan lu mau seperti apa. Tapi untuk pemula jangan pernah bilang saya pengen fokus jualan aja, kita nggak ada yang tahu ke depan. Jadi ketika dia kerja, fokus kerja sambil jualan, terusin tingkatin gitu. Capek ya, nggak usah ditanya. Kendalanya di mana orang bisnis sambil kerja kan? Kendalanya di mana ya? Kendalanya cuma satu, capek. Tapi itu kan sebenarnya capek itu balik lagi ke pikiran. Kalau kita bilangnya capek, tapi kalau bilangnya nggak capek ya gitu jalanin aja. Gitu. Jadi nggak ada sebuah alasan masalah ngebagi waktu ini yang nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman itu menjadi sebuah pembenaran alasan kita aja. Gue punya alasan kenapa nggak fokus jualan. Kayaknya susah. Tapi gimana ya kalau ditanya nggak enak nih ngomongin susah jualannya. Jadi dia melakukan pembenarannya dengan bilang saya fokus kerja nggak bisa jualan, nggak fokus jualannya. Nah itu sebenarnya pembenaran dari alasan dia gitu loh. Nah sebenarnya nih Bang, kan tadi gue setuju tuh sama omongan yang kalau saat kita masih ada kerjaan dan kita bisnis juga jangan dilepas kerjaannya. Kalau emang bisnisnya masih jadi sampingan atau kita masih pemula ya gitu ya. Ya. Nah tapi kan gini Bang, ada keterbatasan waktu dan lain-lain. Emang apa sih Bang resikonya nih kalau kita bisnis sama kerja sambil gitu jalannya? Sebenarnya yang gue bilang tadi resikonya itu sebenarnya ya kalau dipikir-pikir resikonya apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya resikonya capek ya. Yang kedua paling malu jualan di tempat-tempat kantor. Paling malu. Tapi di kantor saya nggak boleh jualan Bang. Misalkan kantor saya ini nggak boleh jualan. Ya bisa di luar. Nggak ada alasan sebenarnya. Kita kan kerja ada jamnya. Nggak mesti 24 jam. Jadi kalau dibilang kendalanya di mana, nggak ada kendala. Cuman kendalanya tinggal mainin emosi aja. Lo bisa nggak mainin ketika lagi fokus kerja, ya kerja. Namanya fokus sekarang. Jadi ada pertanyaan gini, fokus itu gimana maksudnya? Ketika lo lagi kerja, ada jam kerja, ya udah lo fokus kerja. Jangan pernah lo pikirin fokus bisnis. Tapi ketika kerjaan lo udah beres, terus lo mau bisnis, mau jualan, ya udah fokuslah berbisnis, jangan mikirin kerja. Jadi fokus itu bukan harus satu, enggak, sesuai tempatnya aja. Kalau lagi kerja, ya fokus kerja, jangan ngomong bisnis. Tapi udah kerja, ngomongin bisnis, jangan ngomongin kerja. Itu namanya fokus. Gitu loh. Jadi nggak ada resiko sebenarnya. Tinggal kitanya aja mau nggak. Ya lebih capek udah pasti, tapi kan kita tahu sendiri. Kalau ada yang jauh lebih capek, udah pasti ada yang kita dapetin lebih. Karena kita melakukan hal yang lebih, pasti dapat juga lebih. Nah, bicara penghasilan harus dipahami. Sebuah bisnis nggak mungkin langsung jualan gede, nggak. Itu udah rezeki, udah Allah yang ngatur. Tinggal permasalahannya kita mau rintisnya nggak. Mau nggak coba sebulan dulu, beresiko. Beresikonya apa? Belum beli. Bukan resiko duit kita hilang atau jadi rugi, enggak. Kalau barang itu, walaupun barang itu laku 1 tahun kemudian, tetap nggak rugi, tetap untung. Jadi nggak ada bicara gabung seller florist itu rugi. Gitu. Pertama produk bisa dipakai. Yang kedua, kalaupun terjual 1 tahun kemudian baru terjual, kita tuh tetap nggak rugi juga. Tinggal permasalahannya yang gue bilang, perhatiin marketing offline video yang sebelumnya. Marketing offline itu kan ada bagaimana kenapa penjualan bisa cepat dan lambat itu karena ya seberapa sering kita berbicara, gitu. Seberapa sering kita menawarkan. Gitu doang sebenarnya. Nah Bang, gue pengen nanya nih pendapat lo. Gimana pendapat lo soal orang-orang nih atau seller-seller yang menjadikan bisnis ini sebagai nomor 2 lah gitu. Jadi nggak fokus dan cuma pengen pikirannya tuh uang-uang aja, keuntungan untuk keuntungan tambahan gitu. Menurut lo, menurut lo itu rugi nggak sih Bang kalau kita anggap bisnis kita cuma buat nyari keuntungan tambahan? Nah di awal mungkin semua pebisnis pasti awal berpikir begitu. Udah pasti dia pengen punya penghasilan tambahan. Ketika ada untung, sekarang gini gue balikin. Orang jualan awal semua orang nggak ada yang yakin. Semua pasti nggak yakin. Ketika barang itu ada yang beli satu, muncullah keyakinan.
oh berhasil laku nih. Nah, ketika berhasil laku 1, boleh dia nggak yakin barangnya laku nggak ya sebulan 10. Kenapa? Karena dia baru berhasil 1. Kalau dia tembus berhasil 10, baru ditambah yakin, oh berhasil jual. Nah, ketika ada omset sebulan, misalkan cuman gopek sebulan untung bersih, harusnya dia jauh lebih yakin kalau penghasilan akan lebih besar. Kenapa? Awal gabung jadi seller, dia tidak memiliki keyakinan bisa dapat duit. Minimal jangan dapat duit, balik modal aja mungkin itu yang dipertanyakan sama dia. Yang paling penting bisa balik modal. Tapi ketika dapat untung gopay, berarti kan satu level tingkat keyakinan kita naik. Awalnya nggak yakin nggak jual, tiba-tiba ya dapat duit 500. Nah, artinya apa? Harus jauh lebih yakin kalau kita bisa dapat 10 juta sebulan. Kenapa? Karena kita udah berhasil mematahkan tidak keyakinan kita kalau kita berhasil menjual. Kita patahkan dengan cara apa? Kita berhasil jual 500.000, dapat untung 500.000. Artinya harus jauh lebih lebih yakin kalau kita bisa tembus di angka 10. Jadi sebenarnya orang bisa jualan nggak jualan itu dari keyakinan dulu. Dia bisa nggak? Kalau dia udah yakin jualannya gampang. Maka kalau yang udah berhasil, walaupun jual 1, berarti dia udah bisa mematahkan keyakinan dia kalau mematahkan ketidakyakinannya barang ini akan laku apa nggak ketika awal gabung. Karena dia udah patahin, berhasil terjual 1. Berarti dia ya harusnya jauh lebih yakin kalau bisa jual 10. Jauh lebih yakin bisa ngejual 100. Sekarang lu jadi seller baru gabung. Yakin nggak? Lu baru gabung, yakin nggak jual 100? Enggak kalau gua. Jangankan 101 aja lagi belum yakin. Tapi kalau 1 udah yakin, berarti kan bisa lebih yakin lagi, bisa terjual 10, bisa terjual 100 gitu. Jadi ini bicara logika. Jadi flashback lah sebelum kita bergabung jadi seller seperti apa. Kita gabung nggak pakai keyakinan, nggak punya keyakinan bisa jual. Tapi setelah gabung berhasil menjual, harusnya jauh lebih yakin. Kalau seller, top seller bisa jual sampai omset dia bisa puluhan juta sampai ratusan juta, mereka berawal dari yang kecil. Anda yang kecil nggak usah khawatir, harus punya keyakinan ketika berhasil menjual 1 pun Anda sudah mematahkan ketidakyakinan kalau Anda bisa berhasil di Coloris. Artinya Anda bisa jauh lebih hebat lagi nantinya. Oke. Jadi bicara keyakinan, kalau gue sih lebih yakin pokoknya apapun yang gue mau jual apapun, insya Allah yakin aja dulu. Karena modal itu yakin sebenarnya, bukan modalnya duit. Kalau udah yakin pasti dapat. Oke. Kalau logika gini lah, lu deketin cewek, lu setengah-setengah, kayaknya nih cewek nggak mau nih sama gue, ya nggak akan pernah dapet. Tapi kalau lu udah yakin, wah ini cewek nih bisa nih kupacarin, lu pepet. Jadi artinya apa? Keyakinan menentukan tindakan kitanya. Kalau ketika lu yakin, lu akan ngegasnya serius. Tapi ketika lu udah nggak yakin di awal, lu nggak akan pernah ngegas. Benar. Jadi lu liat cewek, pernah nggak lu liat cewek? Pernah. Ini cakep banget nih kayaknya, beda kelas kayaknya sama gue nih. Akhirnya udah minder dulu kan? Nggak akan pernah dapet. Padahal belum tentu nggak dapet juga ya bang ya. Kalau lu udah yakin, cakep tapi nih, wah tampilannya mewah banget lah. Tapi karena lu udah yakin, ketika lu yakin, pasti lu tingkat ngedeketinnya lebih kuat. Nah, itu ada 50-50 bisa berhasil atau enggak. Tapi kalau udah nggak yakin, udah 0% nggak akan berhasil. Benar sih. Nah jadi dari yang tadi udah lu sharing nih bang ya, yang udah lu bilang, bisa gue tarik kesimpulan berarti bisnis ini walaupun kita ada pekerjaan juga di sampingnya, itu harus tetap fokus juga ya. Emang kenapa sih bang? Nah jadi jangan sampai kita cuma bisnis kalau berpikir sampingan, akhirnya rezeki kita sampingan. Tapi kita harus dipikirin ini juga utama kita, walaupun hasilnya jauh lebih kecil dibandingin kita kerja. Nah sebenarnya ada sebuah pemikiran gua selama ini, kenapa gua berbisnis lah. Kenapa jangan pernah meremehkan bisnis intinya gitu. Jangan pernah meremehkan bisnis. Cuman gua mau pakai coret-coret. Jadi Ki, ada yang kenapa gue nggak pernah yang namanya meremehkan bisnis. Kenapa? Karena gue memahami yang namanya ilmu kehidupan. Apa tuh bang? Nah, ilmu kehidupan ini sebenarnya banyak orang mengalami tapi tidak terfikirkan. Nah, sekarang gue tanya dulu sama lo. Lo pasti pernah sekolah dong? Pernah. Oke, SD berapa tahun? SD 6 tahun. Oke, 6 tahun. SMP? 3 tahun. SMA? 3 tahun. Anggap sampai SMA lah. Gitu. Karena nggak semua orang sampai kuliah, tapi kita ambil overall semua sampai SMA. Oke. Berarti sekolah berapa tahun? 12 tahun. Ketika lu sekolah 12 tahun, lu sekolah cari apa? Cari ilmu.
cari ilmu. Untuk dapat ijazah. Saya. Oke. Ijazah buat apa? Buat kerja. Kerja. Kerja buat apa? Buat dapat duit. Kalau bahasa Arabnya fulus. Iya. Semua orang kerja cari Duit. Sekarang pertanyaan gua, dalam hidup ada nggak lo impian buat bisa bahagiain orang tua? Ada loh bang. Oke. Apa yang lo pengen kasih? Naik haji pasti itu Oke, ya. haji. Impian umat muslim. Yang kedua, Rumah. rumah. Oke. Yang ketiga, Mobil. anggap mobil. Mobil, ya. Oke. Haji berapa duit harganya? 50. 50 tuh lo naiknya 10 tahun lagi. Lama. Oke. Anggap 100 juta naiknya cepet. Rumah 1M udah bagus belum? Udah sekarang. Mobil 200 juta. Udah lumayan lah ya. Lumayan. Pertanyaan gua, bagaimana biar ini bisa dapat? Kerja. Kerja. Sebenarnya bukan kerja, cari duit. Iya, cari duit. Sekarang cari duit ada dua cara. Yang pertama kerja, yang kedua usaha atau bisnis. Oke. Kerja, kira-kira yang orang lihat ketika dia pengen kerja, ada modalnya? Enggak. Ada. Lu kerja pakai apa? Iya kan. Ijazah. Iya. Bener kan? Ijazah. Pertanyaan gua sekarang ijazah. Kalau cuma sampai SMA gaji berapa? Paling UMR lah ya. 3 juta. Kerja sebulan berapa hari? Anggap 26. Berarti sehari sekitar 120. Sehari kerja berapa jam? 8. Berarti sekitar segini. Kalau lu cuma ngandelin kerja, artinya segini cukup gak buat bisa ngeraih? Cukup kalau umur kita 100 tahun. Ya, artinya nggak mungkin capek. Iya. Yang kedua, bisa usaha. Sekarang gue tanya usaha. Sekarang mau usaha. Usaha, untungnya berapa baru bisa berubah hidup? Untungnya berapa sih? Penghasilan dia sebulan berapa biar bisa dapat berubah hidup? 30 juta lah ya. 30 juta. Kalau untungnya 30 juta, modalnya berapa? Modalnya lebih dari 30. Oh, 30. Lebih dari 30 dong. Anggap 100 juta. Pertanyaan gua, punya nggak duit? Nggak ada. Artinya kalau nggak punya duit 100 juta, lu nggak bisa usaha. Bang, bisa kan usaha yang modalnya 1 juta? Iya, 1 juta. Tapi bisa nggak nanti untungnya udah pasti di bawah 1 juta kan? Oke. Artinya apa? Kalau mau usaha dengan modal yang besar baru bisa berubah hidup, kerja mentok sama ijazah tadi. Betul kan? Betul. Pertanyaan gua, kerja sulit karena ijazahnya mentok, usaha modalnya gede. Pertanyaan gua, ini gimana caranya biar bisa dapat? Nggak tahu bu. Makanya ada sekarang di Kloris, kalau lu perhatiin, dari modal yang 20%, modal ratusan ribu di bawah 1 juta, sekarang top seller banyak yang udah ngerasain puluhan juta tiap bulan. Nah, kenapa gue mau coba berbisnis? Kenapa nggak gue fokus kerja? Karena gue paham sih, orang kerja ada batasan umur. Apa sih kerja yang paling dibanggakan sama orang? Kerja apa? PNS. Apa? Kenapa dia berharap jadi PNS? Karena masa tuanya dijamin. Dapat pensiun. Ini kalau gue mau cerita tentang gue, PNS kalau gajinya sekitar misalkan di atas 10 juta lah, itu pensiunnya dia cuma dapat 3 juta paling sebulan. Atau 4 juta udah paling bagus. Pensiunan. Pertanyaan gue, kalau umur 60 tahun dia pensiun, gaji 3 juta 4 juta, cukup nggak buat kebutuhan bapak atau kita pensiun 3 juta sampai 4 juta, cukup nggak buat kebutuhan kita? Dicukup-cukupin dah itu. Artinya pasti banyak yang nggak tercover, artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma buat makan aja. Artinya apa? Banyak orang yang pensiunan akhirnya baru berpikir, gue usaha deh. Bener nggak? Tapi telat. Kenapa? Dia mulai usahanya di umur 60 tahun. Kalau ujung-ujungnya buka usaha, kenapa lu ketika masih muda kenapa nggak usaha? Kalau emang ujung-ujungnya lu buka usaha, padahal sebenarnya bisa dimulai dari sekarang. Toh endingnya mau sehebat apapun lo kerja, ujung-ujungnya usaha. Apapun usahanya. Sekarang banyak orang yang jualan di pinggir jalan bulan puasa rame. Coba lo lihat, kebanyakan apa? Usia muda, usia tua. Karena yang usia tua udah pasti dia nggak bisa kerja lagi karena umur udah 60 tahun. Nah,
Kalau seperti itu kenapa nggak dari sekarang? Makanya ketika gue berpikir begitu, gue kenapa nggak usaha dari sekarang? Makanya gue memutuskan walaupun gue masih kuliah dulu, gue udah usaha. Karena endingnya gue tahu seperti apa. Akan ujung-ujungnya usaha. Jadi jangan diremehin sebenarnya usahanya. Jadi Anda nggak bisa Anda banggakan Anda kerja sebagai apa, jabatan manajer, nggak ada yang perlu dibanggain. Direktur nggak ada yang perlu dibanggain. Atau apalah namanya jabatannya apa gitu, nggak ada penting, nggak ada, karena mereka itu semua ada batasannya. Sampai kapan? Ketika mereka udah tua nggak kepake lagi, dia akan masukin orang baru, betul nggak? Apalagi kalau orang yang kerja di pabrik. Kalau di pabrik di karyawan udah lama itu diputus kontraknya. Kenapa? Karena gajinya udah gede pasti. Mendingan pabrik masukin karyawan baru karena apa? Penghasilannya gajinya lebih kecil. Jahatnya sistem kontrak. Jadi kalau Anda bilang membanggakan, saya kerja di sini, nggak ada penting. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Anda ada masalah. Masa-masa yang namanya harus usaha. Apalagi sekarang corona. Banyak gak orang yang banyak banget bang yang diberhentiin kan, di PHK kan? Padahal jabatannya mungkin udah bagus. Mungkin ada yang gajinya dipotong. Padahal kebutuhan dia lebih besar. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang zaman corona semua orang udah buka usaha. Gue punya saudara sama pun begitu, S2, bla bla bla, dosen. Tapi setelah dia nggak kerja, setelah menikah nggak kerja dia, terus ngapain? Buka usaha, jualan. Nah, gua udah jualan dari awal masih muda. Kalau Anda yang kerja, ini bisa di-combine. Jadi jangan pernah yang namanya Anda berpikir bisnis itu hanya untuk sampingan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini akan menjadi fokus Anda buat usaha nanti ke depan. Iya, karena kita kalau sekedar cuma pengen mencari kebutuhan buat hidup dengan kerja cukup. Tapi untuk mencapai impian harus berbisnis. Kalau kerja cukup buat gaji, buat kebutuhan kita sehari-hari, ambil. Tapi usaha untuk meraih. Itu yang jalannya bareng-bareng. Saya kerja sambil usaha, jadi nggak ada permasalahan seperti ini. Yang penting saya kerja Pak, gimana? Kerja mah kerja. Kenapa? Banyakin diri, pengalaman. Tapi bukan untuk seumur hidup. Itu poinnya, bukan untuk seumur hidup. Harus ada batasannya. Kapan gua harus mulai buka usaha? Oke? Oke, paham. Cakep ya? Cakep. Emang cakep gua. Materinya bang. Materi. Jadi gitu Ki. Jadi kalau yang mau fokus usaha dari sekarang, Bang saya kerja, ambil usaha. Apapun itu ambil. Tapi Anda udah bergabung jadi seller florist, cari pelan-pelan, jalanin dulu. Coba dulu. Jangan berpikir susah segala macam, namanya bisnis awal doang susah, tapi lama-lama udah dapat feel-nya udah pasti enak. Oke Ki ya? Oke bang. Nah jadi gitu ya teman-teman, tuh kayak yang tadi udah Bang Umar sampein, udah sharing-sharing, udah ngasih tahu juga. Kalau buat teman-teman yang sekarang masih menganggap usahanya ini dijadiin sampingan aja, atau cuma sekedar untuk nggak apa-apa lah, nggak usah serius, cuma buat uang jajan tambahan gitu, itu berhenti kayak gitu Bang Umar mikirnya ya. Jadi usaha teman-teman nih, dagang Florisman juga harus tetap dijalanin dengan serius dan fokus juga Bang Umar ya, karena itu yang tadi udah dijelasin tuh. Kalau teman-teman mau meraih impian aja, saat teman-teman ngambilin penghasilan dari pekerjaan aja, itu ada batasnya. Jadi ya nggak bisa kita seumur hidup. Nah bener banget, Harus ada batasan kapan kita mau mencoba berusaha. dan emang kalau yang gue tangkap nih Bang ya, jadi ilmu usaha yang kita lakuin dari sekarang tuh akan terus nempel ya Bang ya, akan terus Kita jualan apapun, nanti ke depannya ilmu kita di awal itu akan kepake. Nah Akan kepake sampai kapanpun, jualan apapun pasti kepake. makanya teman-teman dari sekarang nih, kalau emang lagi istirahat aja gitu ya Bang, misalnya istirahat kerja nih, ya cek-cek gitu. Nah, atau calon pelanggan. Kalau nggak ketemu teman, cuci mukanya sama sabun klorin, kan bisa. Promosi gampang itu, nggak pakai biaya. Nah dan justru di pekerjaan teman-teman tuh yang harus dimanfaatin dagang Florisman-nya. Siapa tahu kan temennya nanti jadi repeat order terus. Nah, benar. Nah oke, sekian dulu untuk video kali ini. Gua Rifki dan Bang Umar, kita pamit undur diri dulu. Florisman dibutuhkan print.